Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi di Super Prediksi terkait dengan Piala Euro 2024. Ini udah hampir menuju ke tahapan akhir karena sekarang udah sisa 8 tim yang lolos ke perempat final ini dan 2 diantaranya akan bertanding nanti malam, yakni ada Portugal dan juga Perancis. Ini bakal menjadi big match kayaknya ya, karena ada 2 negara yang diunggulkan di Piala Euro 2024 ini dan lolos sampai di tahap perempat final. Oleh karena itu kita mau ngebahasnya kira-kira siapa yang bakal menang, apakah Perancis ataukah Portugal, karena dua-duanya sama-sama melempem nih kemarin-kemarin. Sekarang saya sudah bersama dengan 2 rekan saya, ada Bung Alfa dan juga Bung Raf. Halo. Sebelumnya, apakah Bung Raf memegang Perancis atau Portugal? Saya Portugal ya. Portugal. Ya, lemes gitu dong. Iya, Portugal gitu dong. Ya, karena tadi malam habis nonton juga ya. Habis nonton iya. Turki. Oke, berarti Bung Alfa pegang Perancis ya Bang Jelas ya? Prancis. Oke, kalau gitu, kalau misalnya kita sebelum ngomongin ke depannya, kita rewind dulu kali ya pertandingan sebelumnya di mana dari Portugal dulu nih, 0-0 ditahan imbang sama Slovenia sampai akhirnya penalti sesuai dengan prediksi kita waktu itu ya Betul. Bang ya. Aduh, misalnya nanti bakal berakhir di penalti. Lo sendiri ngelihat pertandingan Portugal kemarin seperti apa Bang? Ya Portugal ya, meskipun kemarin bermain imbang ya 0-0, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mentalitas juara itu masih ada. Dan itu dibuktikan oleh kiper dari Portugal, di mana 3 save ya, yang nggak luar ada. biasa. Dan Cristiano Ronaldo saya kira ini tetap menjadi sorotan ya, karena kegagalan dia di babak di 2x15 yang harusnya bisa mengakhiri pertandingan, dan dia bayar di adu penalti. Saya kira dari situ sudah memunculkan bagaimana rasa kepercayaan dari para pemain lain yang memberikan support kepada Cristiano Ronaldo. Dan saya tahu memang beban seorang Cristiano Ronaldo di Euro kali ini tidak mudah, di mana belum mencetak gol juga dari babak grup. Tapi Portugal ya tetaplah Portugal, dan ini babak 8 besar kebetulan ketemu Prancis yang kita tahu 2 laga ini memang 2 laga yang cukup ketat, dan skor juga tidak terlalu mencolok di beberapa pertemuan terakhir. Tapi kita tidak akan membahas pertemuan di era 2020 ke bawah ya, karena sudah sangat berubah, permainan juga sudah sangat berubah. Dan terakhir 0-0 kalau tidak salah, terakhir 0-0, dan saya kira peluang Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan untuk melaju ke semifinal itu masih ada. Oke, walaupun kemarin ditahan imbang sampai penalti, tapi mental juaranya yang bikin mereka berhasil 3-0 di penalti ya Bang ya. Oke, kalau gitu bergeser ke Prancis, ini kayaknya prediksinya kemarin-kemarin di Super Prediksi golnya pengennya banyak, tapi ternyata cuma bisa 1-0 nih. Iya. Gimana Bung Alfa melihat Prancis kemarin? Ya, Prancis di sepanjang Euro ini memang jadi tim yang memang kesulitan mencetak gol ya. Adapun baru mencetak 3 gol sampai ke perempat final. Dan 3 gol itu juga bukan dari open play, 2 gol bunuh diri dari lawan melawan Austria, dan kemarin lawan Polandia golnya Mbappe lewat penalti, dan yang terakhir gol bunuh diri dari Vertonghen. Dan itu juga pasti menjadi PR tersendiri lah bagi Deschamps untuk bagaimana bisa di pertandingan melawan Portugal menjadi titik balik dari para pemainnya untuk bisa lebih klinis, atau setidaknya attempts-nya itu banyak yang on target gitu. Karena Prancis sendiri sebagai tim sudah banyak melakukan shoot on target, penyerangan tapi tidak shoot on target gitu. Itu jadi PR terbesarnya juga. Dan melawan Portugal yang memang secara tidak langsung ya nggak begitu produktif juga sebenarnya, karena memang di fase grup kebetulan ketemu lawan yang cukup enteng, walaupun di laga terakhir fase grup ternyata mengejutkan dikalahkan oleh Georgia, dan bisa bounce back lawan Slovenia yang memang harus susah payah, mengingat memang Slovenia bisa tampil solid di match itu dan bisa menahan imbang setidaknya sampai ke babak extra time. Dan terbukti memang antara Perancis dan Portugal yang menjadi kesamaan dari 2 tim ini adalah bagaimana mereka kesulitan dalam urusan mencetak gol. Oke, jadi ini
kalau misalnya sama-sama lolos, memang sama-sama lolos ke perempat final, Betul. tapi ini di luar ekspektasi dari para pecinta bola kayaknya ya, Benar. karena dua-duanya nih ya tadi seperti saya bilang di awal nih sama-sama melempem, karena kita butuh kayaknya golnya lebih banyak deh, bahkan yang sebelah sini si penggawanya itu belum ngegolin ya, ngeggolinnya justru di penalti. Oke, kalau gitu nih dua-duanya sama-sama punya mental juara karena sama-sama pernah juara Euro. Iya, yang satu Euro, satu Piala Dunia ya. Iya, betul Kalau sekali. Euro ya Prancis sudah lama Euro. Iya sih, 2000 2000. berapa? Oh ya 2000 ya, 2000. oke. Nah, Saya. karena ini juga sebenarnya banyak juga yang memprediksikan kalau melihat bagan yang kemarin Portugal bakal ketemu sama Perancis dan ini kayak gonna be a big match gitu. Nah, menurut dari Bung Alfa sendiri, lo yakin nggak Perancis bakal menang melawan Portugal? Kalau secara yakin nggak yakin harusnya sih bisa yakin ya, karena ngelihat kedua tim ini memang punya lini pertahanan yang cukup baik, walaupun di sisi lain Portugal masih mengandalkan PP, veteran 41 tahun, masih bermain, tapi dia bisa bermain sampai babak perpanjangan waktu ya. Lawan Slovenia itu membuktikan jika memang Portugal memang masih memiliki kualitas di lini pertahanan, tapi di sisi lain lini pertahanan Prancis juga cukup salah satu tim yang cukup baik dalam urusan bertahan di Euro kali ini. Ada di kiri ada Theo Hernandez dan di kanan Jules Koundé, ada Saliba dan juga Upamecano di Belum pernah kalah juga barisan. ya dia di sini ya. Benar, karena di 4 back ini juga kalau kita ngelihat secara permainan dan juga statistik cukup banyak menciptakan clearance dan juga ball recover ya dari terutama dari wing backnya Prancis yaitu Koundé sama Theo Hernandez tadi, dan dua back ini merupakan pemain yang cukup rajin gitu untuk membantu serangan dari Prancis sendiri. Kita lihat bagaimana Hernandez itu selalu overlap, begitu juga Koundé. Untuk melawan Portugal nanti memang kalau kita melihat wingbacknya itu cukup berbeda lah mainnya, walaupun di sisi lain Joao Cancelo juga cukup rapih lah bermainnya gitu, tapi dia akan bertemu lawan yang berbeda kali ini yaitu Prancis, karena kalau kita melihat Portugal di sepanjang pertemuan ini di Euro sampai ke 8 besar itu banyak yang mengatakan jika dia belum menemukan lawan yang benar-benar setara dengan Portugal. Dan ujian terberat dari Roberto Martinez bersama Portugal adalah ketika melawan Prancis. Bagaimana dia harus bisa mengolah lagi pemain-pemainnya dengan pemain yang saklek best 11 ini itu tidak tergantikan dari beberapa match, mirip dengan Southgate di Inggris permainannya juga. Dan ini tentu cukup menarik juga bagaimana ngelihat Roberto Martinez di sepanjang Euro, dan kali ini akan menemukan Prancis dengan Deschamps yang udah 1 dekade lebih melatih dari Les Blues. Jadi ya mau tidak mau mungkin Roberto Martinez harus mengeluarkan formasi rahasia ketika melawan Prancis, ataupun juga bisa merubah posisi-posisi vital lah seperti striker mungkin. Oke, siap. Karena ini menurut Bung Alfa ini adalah lawan yang seimbang nih buat Portugal dan Perancis. Menurut lo sendiri, Bung Raf, ini apakah nanti pede melawan Prancis? Jadi gini ya, kalau kita ngobrolin sepak bola, ngobrolin Euro nih, siapapun tim yang lolos ke Euro itu adalah tim yang sudah seimbang semua. Itu catatan pertama. Karena tidak ada seperti yang kemarin semua tidak ada yang menyangka seperti Austria akhirnya masuk 16 besar meskipun akhirnya gugur melawan Turki, dan tidak ada yang menyangka Turki yang akhirnya lolos ke 8 besar. Termasuk Portugal kalau disebut tidak menemukan lawan yang seimbang, saya kira itu adalah ucapan yang keliru. Beda gelombang, mereka punya beda gelombang. Kalau Prancis mungkin ketemu dengan Belanda, oke lah gitu ya. Nah kemudian ada Austria juga kan cukup mengagetkan di grup mereka. Tapi gelombang yang dihadapi Portugal adalah bagaimana di laga perdana mereka bisa mengatasi perlawanan Ceko. Dan Ceko itu adalah lawan yang boleh dibilang tim kuat juga di grupnya. Menang 2-1 meskipun 1 on goal ya. Kemudian mereka menang 3-0 melawan Turki. Itu juga berkat 1 on goal juga. Meskipun di laga terakhir mereka kebobolan 0-2 menutup babak grup dengan kekalahan gitu ya. Tapi bukan itu yang jadi catatan Roberto Martinez. Tapi bagaimana dia memang memainkan pemain yang mana nih yang akan disiapkan untuk
jika timnya lolos ke 16 besar. Jadi dia sudah memetik bagaimana rasanya menang, bagaimana rasanya kalah, dan bagaimana rasanya imbang. Nah, di laga terakhir di 16 besar, kan 0-0 tuh. Nah, di 0-0 itu adalah bagaimana dia mengembalikan lagi bagaimana formasi 4-3-3 yang ini bisa merubah-rubah. Karena Tapi 0-0 itu kita harus apresiasi, ya siapa sih yang tidak mengakui kiper dari Slovenia, Jan Oblak itu adalah kiper yang cukup berpengalaman dan ya untuk sekelas Portugal dia udah tahu bagaimana skema-skema permainan dari Portugal. Itu adalah kemampuan dari Jan Oblak sendiri. Sampai bisa 0 iya, ya ditahan. dan akhirnya kan mentalitas juara yang lagi dibicarakan. Sisa bagaimana di babak 8 besar ini adalah bagaimana Prancis yang diunggulkan hanya bermain 90 menit, sementara mereka 2 kali 15. Nah, bagaimana recovery pemain ini? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi Martinez ini harus berani mengutak-atik. Mungkin Cristiano Ronaldo dimasukkan di babak kedua, meskipun dia sosok leader ya. Tapi saya yakin sih mungkin dia akan berani memainkan false nine mungkin. Jadi bisa saja pembeda itu antara Bruno Fernandes atau mungkin ya saya juga menunggu magisnya Bernardo Silva atau mungkin Leao mungkin ya yang bisa menjadi pembeda. Oke, jadi kalau menurut Bung Raf ini salah satu kekurangannya juga yang harus diambil sama Roberto Martinez adalah mengutak-atik pemain karena kayaknya ada yang harus diubah ya untuk mengalahkan Prancis ya. Karena kan semakin kesini kan kepadatan intensitas pertandingan itu kan tinggi ya. Jadi itu yang saya kira mereka harus pikirkan. Dan meskipun saya percaya ya sekelas Ronaldo sampai di usia ujur sampai saat ini kan juga masih bisa fit gitu. Itu membuktikan recovery mereka benar-benar bagus. Dan keuntungan di mereka adalah Mbappe tidak bermain maksimal. Saya tidak tahu apakah karena sudah dibeli oleh bukan dibeli tapi udah digayat oleh Real Madrid. Tapi harusnya kan buru-buru gitu mainnya. Jadi tapi kan harusnya ini menjadi pembuktian dia ya. Cuman karena memang terakhir itu dari cedera dia seperti bermain lebih hati-hati dan ini menjadi keuntungan. Dan Portugal ini tidak jauh berbeda seperti Spanyol juga gaya mainnya tidak jauh berbeda. Oke. Tapi lo sendiri ngeliatnya iya nggak sih Bang kalau misalnya pemainnya justru jadi kurang all out juga karena ada CR7 di situ? Sebenarnya tidak ya. CR7 itu sekelas Martinez saja percaya. Dan selain sosok leader, CR7 itu Cristiano Ronaldo. Dia masih ini adalah Euro, bukan Liga. Dan di Euro dia selalu memberikan 100%, bahkan 110 kalau ada persen kemampuan dia. Terbukti bagaimana tendangan bebas beberapa waktu lalu tidak ada yang menyangka dari luar kotak penalti yang biasanya itu jauh kalau di liga, tapi di kelas Euro dia menunjukkan bahwa ini dia seperti 4-5 tahun yang lalu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Baik Ronaldo lovers ya. Justru itu bisa membuat fokus pemain bertahan dari Prancis lengah ya. Secara lompatan luar biasa. Tapi perlu diwaspadai oleh Prancis bahwa di kiri dan kanan itu kan cukup berbahaya juga. Ada Leao, ada juga Bernardo Silva, atau ada juga yang Bruno Fernandes yang sering untuk mencoba memberikan kreasi yang baru. Sisa bagaimana di tengah nih? Apakah Bruno Fernandes nanti diplot seperti di MU? Kalau sekarang kan lebih sering di kanan dia. Oke, siap. Kalau gitu lo ada Ronaldo yang akan membuat lengah, kira-kira pede nggak dengan pemain-pemain Perancis untuk saat ini? Ya kalau yang diomongin lini serangan Portugal ya harus diapresiasi. Karena memang total serangannya lebih banyak gitu dibanding Prancis. Tapi kalau urusannya ngomongin bertahan, lagi-lagi memang Prancis itu tim yang solid ya, baru kemasukan 1 gol di sepanjang ini. Memang dari sisi pertahanan memang udah menjadi nilai plus. Nilai minusnya dari Prancis adalah lini serang gitu. Jadi kalau Portugal mengandalkan serangannya berarti
di sisi lain Prancis adalah merupakan tim yang sangat kuat dalam urusan bertahan gitu. Dan sang kiper juga di match sebelumnya lawan Belgia ada banyak banget save dan cukup tampilnya cukup menyelamatkan lah ya. Dan man of the match di laga lawan Belgia juga Jules Koundé, pemain bertahan. Karena memang kalau dilihat Belgia di match sebelumnya itu memang tim yang cukup sering menyerang melalui sisi sayap ya, sama mirip-mirip sama Portugal lah serang-serangannya. Dan kalau kita ngelihat cara mainnya Portugal yang masih dengan crossing atau juga dengan umpan-umpan dari sayap yang mereka belum berani melakukan tusukan-tusukan. Kalau mereka berani melakukan tusukan mungkin jadi opsi serangan bagus dan nggak mengandalkan crossing kalau ngelawan Perancis, karena ngelihat ball recovery dari pemain-pemain Perancis itu cukup bagus, tacklingnya juga bagus, dan untuk masalah duel udara ada Saliba yang cukup tangguh juga. Dan asalkan Perancis bisa menjaga performa mereka dan pemain bertahan ini tidak melakukan kesalahan lah. Karena kita tahu pas melawan Polandia, Dayot itu Upamecano melakukan kesalahan sehingga membuat penalti yang diselesaikan oleh Robert Lewandowski, walaupun penaltinya diulang gitu. Nah, tapi itu adalah catatan karena memang satu gol yang diterima juga berasal dari kesalahan sendiri. Jadi kalau kita ngelihat cukup efektif gitu cara bertahannya Prancis. Dan kalau untuk melawan Portugal yang lini serangannya memang cukup beragam ya, bukan hanya Ronaldo. Kalau saya lihat Portugal yang berbahaya bukan di Ronaldo kalau menurut saya pribadi, karena memang penyerangan mereka itu dari Bernardo Silva, ataupun juga Leao. Kalau dia bisa tampil lebih bagus lagi dari match sebelumnya, mungkin jadi hal yang harus diwaspadai ya, karena mereka punya kecepatan dan juga postur yang cukup bagus. Di sisi lain Bruno Fernandes yang pastinya akan tampil menjadi pembeda dari ini. Mungkin kemungkinan besar mungkin ditaruh di gelandang serang di match kali ini. Dan kalau kita melihat cara bermainnya Roberto Martinez, memang ini oportunis lah ya kalau kita lihat. Dan yang menjadi catatan bagi Prancis sendiri adalah absennya Adrien Rabiot karena memang akumulasi kartu. Dan kemungkinan besar berarti mau tidak mau harus ada yang dirubah oleh Deschamps. Kemungkinan besar menjadi panggungnya wonderkid Real Madrid, Eduardo Camavinga. Tapi kalau kita melihat match Camavinga sendiri bersama Prancis sendiri di timnas itu masih belum cukup tune in lah ya. Mungkin kalau kemungkinan besar dia akan bermain, tapi kalau secara melihat permainannya selama di Euro dan memang menit bermainnya masih sedikit, kemungkinan besar Roberto Martinez tidak akan memainkan dia dan justru akan merubah formasi menjadi 4-2-3-1 gitu. Jadi Mbappe-nya di kiri, yang di striker depan adalah Thuram, dan kemungkinan besar mungkin bisa jadi Griezmann ditarik ke posisinya Adrien Rabiot dan memasukkan Ousmane Dembele gitu di sisi kanan. Jadi kalau kita melihat memang cukup ini ya, kalau Deschamps ini kan udah bertahun-tahun gitu bersama Prancis. Jadi dia tahu tipikal pemainnya dari sisi mental. Karena di partai besar seperti ini melawan Portugal menjadi masalah utama adalah bagaimana mereka menjaga kondisi ruang ganti juga. Dan memang untuk melawan Portugal mau tidak mau Prancis harus bisa memenangkan laga ini. Tapi kalau sebenarnya ini fun fact, tim yang berhasil mengalahkan Prancis di perempat final di Major League di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya menjadi juara gitu. Itu terjadi di Euro 2004 di match di Pildun juga itu udah terjadi itu fun fact seperti itu tuh. Jadi kuncinya adalah ketika Portugal bisa mengalahkan Prancis, dia akan berarti memang terbukti menjadi tim yang sangat kuat. Tapi kembali lagi, France is France. Oke, jadi menurut lo France tuh udah jadi standar gitu ya kalau misalnya mau masuk final. Benar, karena ini kalau Spanyol, Jerman dibilang final kepagian, lah ini finalnya lebih pagi nih. Iya, udah nih subuh. Ini final dini hari nih. Dini hari. Oke, jadi lo akan Prancis akan kayaknya permainan untuk bertahannya bakal semakin rapat dan serangan dari Portugal kayaknya bakal jor-joran banget di pertandingan ini. Kalau gitu gue mau tahu dong kalau misalnya dari masing-masing dari kalian, nama-nama besar tadi sudah disebutkan, tapi menurut lo di Prancis siapa sih yang saat ini sedang bersinar banget dan kayaknya bakal oke nih di pertandingan besok? Yeah. Oh, nanti malam. Kalau dibicarakan soal lini pertahanan, jelas dua pemain tadi saya mention, Jules Koundé dan Theo Hernandez, karena bukan tidak mungkin karena mereka berposisi sebagai wingback, mereka akan menciptakan assist. Untuk urusan gol itu bisa menjadi urusan
pemain manapun yang menerima bola gitu. Karena memang menurut saya adalah yang menjadi fokus utama dari Prancis adalah bagaimana mereka bisa mengoptimalkan pemain-pemain bertahan mereka itu yang di posisi sayap, wingback sayap gitu. Untuk urusan mencetak gol, nggak mau berharap banyak sama Kylian Mbappe yang masih menggunakan maskernya, yang harus menerima sedikit cedera di hidung, dan begitu juga dengan Portugal ya. Ini dua pemain ini sama-sama masih tumpul nih, striker dan ini juga Mbappe ditaruh di wing kiri sih, dan kemungkinan besar ya itu dua pemain tadi sih, Jules Koundé atau Theo Hernandez bisa menjadi pembeda gitu. Tapi kalau untuk urusan cetak gol ya mungkin Thuram bisa ataupun Mbappe bisa bounce back di match siapa nanti. tahu dia kayak ayolah udahlah terakhir lah gitu kan. Buka masker kan selebrasinya jelas. Agak bahaya ya karena masih tahu masuk menang lawan Bapak Portugal. Kalau lo sendiri, Bang Rem, gimana lihatnya? Siapa nih yang diunggulkan? Ini akan menjadi panggung bagi saya. Leao akan menemukan performanya di sini. Kemudian Bernardo Silva juga akan cukup merepotkan. Dan saya kira ya otak serangannya akan dikembalikan ke Bruno Fernandes. Dan ini juga bisa menjadi panggungnya Diogo Costa, kiper yang kemarin melakukan save dari penalti. Karena ya absennya Rabiot itu jadi keunggulan, otomatis pengangkut airnya cuma N'Golo Kante. Dan kita ketahui bahwa Rabiot ini cukup vital sekali perannya di Prancis, dan ketika dia absen, permasalahan Prancis itu kan tidak adanya yang seperti sosok Toni Kroos atau Bruno Fernandes di Portugal. Ya, padahal mereka punya pemain yang cukup cepat, dan ada Dembele, ada juga Thuram, itu kan punya kemampuan skill individu yang luar biasa. Kalau Mbappe mungkin dia masih setengah hati, ya itu tadi karena baru cedera. Cuman harusnya itu tidak jadi alasan ya. Nah, ini yang akan dimanfaatkan oleh Portugal, apalagi Portugal di laga terakhir kemarin memang cukup emosional sekali. Bagaimana terbukti bahwa apa yang disebut oleh media itu tidak benar adanya, seperti perselisihan antara Ronaldo dengan Cancelo, di mana mereka membuktikan bahwa itu tidak ada. Justru ini yang jadi bumbu-bumbu yang akan mereka patahkan di laga melawan Prancis. Saya kira 1-0 lah. 1-0. Oke, 1-0. Lalu berapa, Bang Alfa, untuk Prancis lawan Portugal? Untuk Prancis lawan Portugal, kemungkinan besar imbang di 90 menit sih. 0-0 di 90 menit, karena memang kalau ngelihat dua lini serang yang sama-sama belum efektif gitu. Kemungkinan besar ya memaksa Portugal untuk bermain 120 menit lagi ngelawan Prancis yang merupakan tim yang berbeda lah dengan Slovenia. Dan di match nanti kemungkinan besar Prancis bisa mencetak gol di babak pertambahan waktu atau di last minute goal lah. Thuram menjadi mimpi buruknya Portugal gitu. Di mana Thuram? Tapi tetap ya 1-0 ya, nggak ekspektasi besar bakal ada 2 gol. Bagus juga, kipernya bagus. Keren banget ya kemarin, dia gila sih. Nih kalau nggak ada Diogo Costa ini akan menjadi panggungnya yang siapa pemain-pemain yang kemarin tidak menemukan, ya yang menganggap remeh Bernardo Silva. Kemudian ini kan boleh dikatakan kan mungkin mengatakan masih kurang maksimal, supply bola masih selalu mencoba memanjakan Ronaldo. Hal ini akan berbeda nanti melawan Prancis, karena melawan Prancis bisa jadi Ronaldo yang akan membantu teman-temannya. Jadi dia udah Ronaldo nggak di bench. Jadi dia udah legowo ya, kayak udahlah gue kasih aja bolanya ke teman gue lah. Ya karena masuk juga kemarin dia. Nah, bagaimanapun sosok dia ya sebenarnya di media aja dirusak oleh media, disebut apalah gitu kan. Padahal leadernya ada dia loh. Enggak lah, bisa lah. Mereka akan memenangi laga ini karena dalam catatannya Prancis belum pernah kalah kan, belum pernah kalah, yang hanya imbang kan. Tadi kan lu 1-0, tadi siapa yang ngegolin? Oh, yang ngegolin. Rafael Leao. Enggak, Bernardo Silva. Oh, Bernardo Silva. Bunuh Soalnya diri dari komentarnya kita bisa membaca yang diidolain 1 Ronaldo, kedua Bernardo Silva. Oke, kalau lo tadi berarti yang ngegolin? Yang ngegolin Thuram. Thuram.
Oke, tapi mungkin nggak sih kalau misalnya di laga ini bakal sampai ke penalti menurut lo berdua? Karena ini kayaknya permainannya bakal sama nih, maksudnya bakal ketat nih. Kalau ke final, Penalti. adu penalti. Adu penalti. Kalau adu penalti, saya kira tidak ya, tidak. Banjir kartu nggak menurut lo bakal? Banjir Wah. kartu enggak juga. Jadi tenang ya justru permainannya ya? Lebih bermain hati-hati, tapi disinilah kemampuan bagaimana memang sosok-sosok yang belum terlihat apik di laga-laga sebelumnya. Saya kira ini menjadi panggung mereka untuk menunjukkan diri. Saya bersyukur ibaratnya Portugal ketemu Prancis dengan kondisi Mbappe yang tidak memberikan 100% kemampuan dia. Bahkan beberapa laga Prancis yang saya ikuti ya, Thuram yang kerap mencoba memberikan daya dobrak lebih banyak, juga kurang mendapat supply dan kurang dimanja lah dibanding di klubnya gitu ya. Itu yang menjadi kendala Prancis sebenarnya. Dan Prancis juga sebenarnya bukan tanpa isu, mereka juga punya isu kok. Prancis juga punya isu sebenarnya. Apa tuh yang harus diwaspadai banget? Karena memang ya satu sisi ketika pemainnya punya kesempatan untuk mengumpan dan itu memiliki kans lebih besar untuk membobol gawang lawan, itu tidak dilakukan. Dan sampai itu adalah ya tidak hanya di Euro ini ya, bahkan beberapa laga persahabatan sebelumnya juga terlihat tuh. Oh, berarti nggak enakan ya pemain Prancis ya? Gue nggak gitu kan? Ya, mungkin karena saking pengalaman semua ya, saking pengalaman semua nih. Okay. Saking pengalaman semua. Ya. Kalau lu gimana, ada kemungkinan gak nih bakal adu penalti Portugal Prancis? Pasti Prancis nggak bakal membiarkan sampai babak adu penalti ya, karena kita tahu Prancis adalah tim yang kesulitan dalam babak adu penalti, sementara itu Portugal udah terbukti Justru akan menghindari ya. harusnya menghindari gitu, melawan Portugal yang ditahan imbang Slovenia, dan Prancis yang secara form sampai babak 8 besar ini melawan tim yang cukup besar lah. Nggak bisa dipungkiri, ranking FIFA itu beneran ngaruh, secara permainan, lini serang segala macam mesti berpengaruh lah. Tapi kalau untuk adu penalti, kalau bisa sih jangan ya. Oke, siap. Kalau lu pedenya Prancis akan sampai ke tahap mana? Atau abis ini selesai di perempat final sebelum masuk ke final atau gimana? Iya, kalau kita ngeliat bagan kan pemenangnya kan misalnya Prancis menang lawan Portugal akan melawan Spanyol versus Jerman gitu. Yang akan dimenangkan oleh Spanyol. Kita beda. Kalau kita ngelihat bagan sebelah sih Spanyol Jerman ya sama-sama menarik juga ya, dua big match ini. Kalau kita ngelihat sih kayaknya Spanyol bakal memberikan kejutan di publik, di hadapan publik Jerman. Setuju Bang Rap, Spanyol atau Jerman? Sorry to say lah. Jerman lah ya. Sorry to say, Jerman. Iya, soalnya kan ada semangat tuan rumah. Bukan hanya semangat tuan rumah, kalau saya bukan memandangnya di tuan rumah. Justru saya memandangnya adalah ya Toni Kroos di situ gila. Gila. Dan Sabi bro. Fabian Ruiz. Ya, Fabian Ruiz memang bagus, cuman untuk bermain Spanyol itu butuh sosok seperti Fernando Torres. Bukan, Carles Puyol kalau untuk melawan Jerman. Karena Jerman ini adalah ketika dia melawan ini seperti melawan Argentina, ketika melawan Spanyol, mereka tidak akan bermain ya santai, hati-hati, tidak, pokoknya hantam terus itu. Siap. Oke, kita sama-sama menantikan kira-kira nanti dini hari siapa yang bakal menang, apakah Prancis ataukah Portugal? Pasti Portugal dong. Oke, boleh. Vamos Portugal. Nah, lo semangatin dong tim Prancis ya, Bang. Ales les blues. Ale les blue. Iya, ale les blue. Ayo, Bang Raf. Ya, saya cukup famous Portugal aja. Oke. Sentuhannya Amerika Latin banget ya. Famous Portugal. Oke, cukup itu. Kira-kira bisa nggak ya nanti malam kita melihat gol dari CR7? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Enggak lah, tapi asis. Oke, kita Bang tunggu. Do, asis Bang. Kita tunggu deh asis-asisnya Asis biar cuek, makin asis asik cuek. ya. Asis lagi, asis. Terima kasih Bung Alfa, terima kasih Bung Raf. Semoga yang menang yang terbaik ya, Prancis. Yeay. Widih. Versi 1. Bang Do, kita nggak ada lagi nih, aduh. Terima kasih Tribuners dan Sobat WK sudah menyaksikan. Di kolom komentar boleh juga diklik-klik kira-kira prediksi golnya berapa ya buat Portugal melawan Prancis. Saya Fiat yang pamit undur diri, sampai jumpa.